Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Santap Ilmu. Kali ini bersama saya Jasman Kurnia Rahim. Saya merupakan praktisi dalam pengelolaan sampah dan berpengalaman selama ini mengerjakan proyek-proyek seperti Pamsimas dan ISUMP lebih dari 1 dekade terakhir. Nah, untuk saat ini kita akan membicarakan materi terkait dengan penanganan sampah secara berkelanjutan. Ya. Jadi penanganan sampah secara berkelanjutan, kenapa harus berkelanjutan? Karena persoalan sampah ini adalah persoalan atau permasalahan yang tidak akan ada habisnya, sehingga perlu penanganan atau pengelolaan yang lebih lanjut dan untuk kemudian lebih berkelanjutan. Jadi bukan hanya dampak jangka pendek yang kita inginkan, tapi juga dampak jangka panjang yang perlu kita antisipasi bersama-sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait kondisi capaian akses bidang persampahan, baik itu secara nasional maupun khusus untuk Kabupaten Cirebon sendiri, sebagai sampel dari beberapa kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama untuk kondisi capaian akses bidang persampahan, itu untuk di tahun 2021 sekitar 0,88% itu masih di tahapan pengurangan, dan sekitar 54,85% itu sampah yang tertangani. Dari target RPJMN kita, seperti kita ketahui di Indonesia itu ada target RPJMN, rencana jangka menengah nasional, khusus untuk bidang persampahan itu sekitar 80% untuk penanganan dan 20% untuk pengurangan. Nah, kalau kita membandingkan antara target dengan capaian tahun 2021, maka kita akan mendapatkan gap akses bidang persampahan untuk tahun 2021 sekitar 19,12% untuk pengurangan dan 25,15% untuk penanganan. Jadi kalau kita melihat gapnya ini masih sangat besar. Masih banyak PR yang harus kita selesaikan dalam rangka untuk penanganan khususnya bidang persampahan. Nah, kemudian untuk produksi sampah di Kabupaten Cirebon sendiri untuk saat ini sudah mencapai 1.200 ton per hari. Ya. Sedangkan khusus untuk pengurangan dan penanganan, kalau kita sandingkan dengan capaian nasional untuk tahun 2021, Kabupaten Cirebon pengurangan sampahnya sampai 1,9%. Kemudian untuk penanganannya sudah tertangani sekitar 14,55%. Jadi masih ada di bawah rata-rata standar nasional. Nah, untuk karakteristik sampah sendiri di Kabupaten Cirebon, kalau kita lihat jumlah sampah terbesar adalah sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Sejenis sampah rumah tangga itu adalah sampah yang hampir sama yang dihasilkan oleh sampah yang ada di rumah tangga, misalnya di hotel, restoran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, masyarakat yang kurang teredukasi. Ya. Jadi selama ini memang khususnya untuk sampah, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi, dalam artian belum mempunyai pengetahuan terkait bagaimana mengelola, jangankan untuk mengelolanya. Untuk membuang sampah pada tempatnya saja ini masih sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, perilaku masyarakat yang belum mengutamakan pemilahan dan pengurangan sampah. Ya. Jadi kalau khusus untuk membuang sampah di tempatnya saja belum, apatah lagi terkait dengan pemilahan ataupun pengurangan sampah. Nah, kemudian pemilahan dan pengumpulan sampah masih dilakukan secara manual. Ya, jadi masih memakai gerobak, masih memakai sekop. Jadi memang masih banyak residu-residu atau sampah-sampah yang tidak terangkut seluruhnya.
dari sumber sampah dari masyarakat. Kemudian pemilahan dilakukan oleh bank sampah. Ini juga ada pemilahan yang sudah dilakukan oleh bank sampah, walaupun sebenarnya sampah-sampah yang diangkut dari masyarakat ini belum tentu sudah terpilah. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Nah, kemudian bank sampah yang terbentuk dan aktif di Kabupaten Cirebon baru hanya sekitar 10 unit. 10 unit dari sekitar 1.200 ton per hari sampah yang harus dikelola oleh seluruh yang ada di seluruh Kabupaten Cirebon yang harus dikelola bersama. Nah, nanti sebentar kita akan melihat di mana-mana saja tahapan-tahapan pengelolaannya. Nah, yang hal-hal tersebut tadi berdampak kepada penumpukan sampah di TPA Gunung Santri Palimanan. Ya, jadi seperti kita ketahui, TPA itu adalah tempat pembuangan akhir sampah yang sebenarnya hanya dibuat atau diperuntukkan untuk residu sampah, bukan untuk sampah secara keseluruhan. Tapi selama ini TPA kita, khususnya di kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, itu masih dipakai atau digunakan untuk seluruh jenis sampah. Akhirnya terjadilah gunung-gunung sampah yang ada di kota atau kabupaten yang ada di Indonesia, dan ini yang menjadi PR besar. Ini yang menjadi PR besar dan merupakan bom waktu ke depan ketika misalnya hal ini kita tidak tangani dari awal, serta nantinya akan berkelanjutan. Nah, itu tadi terkait dengan kondisi capaian baik secara nasional maupun di Kabupaten Cirebon sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya, materi selanjutnya terkait kebijakannya. Jadi kita sudah punya potret tadi. Sekarang kita berbicara terkait kebijakan. Kebijakan apa sih yang ada di negara kita terkait penanganan sampah? Yang pertama, khusus untuk kesepakatan internasional. Nah, ini kita berbicara terkait dengan Sustainable Cities and Communities atau target-target SDGs ya. Sustainable Development Goals. Ya. Itu ada di target 11.6, mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan khususnya di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara serta manajemen limbah lainnya. Kemudian diturunkan lagi menjadi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, ya, Rencana Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2020 sampai tahun 2024. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa target untuk penanganan sampai 80% dan untuk pengurangan sampah sampai 20% khususnya di kawasan perkotaan. Dan kemudian air minum dan sanitasi adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial. Jadi sampah sebenarnya sangat berimbas atau sangat berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, karena ketika misalnya banyak sampah yang menumpuk, itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Nah, terkait dengan kebijakan ini, ada juga yang namanya platform pengelolaan sampah nasional. Platform itu seperti apa ya? Kalau kita membangun rumah, platform itu seperti pondasinya. Ya. Jadi, platform itu seperti pondasi bagaimana kita mengelola sampah. Ya, baik itu dari tingkat hulu sampai ke hilir. Ya. Seperti kita ketahui bahwa tanggung jawab sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ya, bukan cuma tanggung jawab pemerintah pusat, daerah ataupun provinsi, tapi penanganan sampah menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, secara platform pengelolaan sampah nasional itu sebenarnya ada 4 tingkatan. Yang pertama yang linear, yang selama ini masih banyak terjadi. Yang linear itu seperti pengumpulan di bawah dari atau lebih kecil dari 100%. Pengangkutan pembuangan akhir open dumping. Open dumping itu ya ditumpuk-tumpuk saja sampahnya. Ya. Di TPA itu sampahnya ditumpuk saja tanpa adanya pengelolaan. Ya, tanpa adanya pengelolaan. Kemudian yang kedua, linear 100%. Itu pengumpulan 100% pengangkutan pembuangan akhir sampai ke kontrol atau kontrol sanitasi. Ya. Kontrol sanitari. Kontrol sanitari itu sudah diangkut dan dibuang di tempatnya, ya, tapi belum ada pengolahan. Nah, kemudian yang ketiga, platformnya itu adalah semi sirkular. Jadi sudah ada sirkularnya, tapi masih tahapan semi. Ya. Pemilahan 100%, pengolahan menjadi produk dan energi. Sudah ada pengolahan menjadi produk dan energi. Hanya residu yang diangkut ke pemrosesan akhir. Hanya residu yang diangkut ke TPA. Ya. Tapi sudah ada pengolahan, Nah, untuk yang terakhir yang akan kita tuju sebenarnya adalah yang sirkular. Ya. Sirkular itu seperti daur. Jadi di mana sampah tersebut
bisa kita gunakan dalam rangka untuk peningkatan sirkular ekonomi yang ada khususnya di masyarakat. Jadi pengurangan sampah dari produsen dan masyarakat serta pemanfaatan kembali atau daur ulang, recycle. Ya. Rantai nilai sampah meningkat sebagai akibat dari penggunaan material daur ulang yang tinggi dan penurunan penggunaan virgin material. Jadi sampah-sampah tersebut dikelola sehingga bisa digunakan kembali atau di recycle atau di reuse, ya. Dan kemudian di tingkat masyarakat pun dilakukan reduce atau mengurangi sampah yang dihasilkan dari sumbernya. Nah, itulah tadi terkait dengan kebijakan. Nah, setelah bicara tentang data awal seperti apa persampahan di nasional, kemudian kebijakannya seperti apa, kita kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan penanganan sampah, ya. Tahapan penanganan sampah di sini kami bagi menjadi 6 tahapan, ya, yang sebenarnya ada 4 tahapan dan dua tambahan. Sebenarnya 2 tambahan ini bisa opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Tapi sebaiknya kalau misalnya ini di pengolahan sampah tersebut dilakukan di kota besar, ini sebaiknya ada. Yang pertama adalah dari sumber, kemudian pewadahan atau pemilahan, kemudian pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, sampai kepada pemrosesan akhir. Nah, dari sumber ini, sumber seperti kita ketahui dari rumah tangga masing-masing, atau mungkin dari hotel, atau dari restoran, atau kantor-kantor. Nah, kemudian pewadahan atau pemilahan. Jadi seperti kita ketahui sekarang ini, sampah-sampah yang ada di rumah tangga, ataupun mungkin di kantor-kantor, belum secara keseluruhan itu terpilah, ya. Belum secara keseluruhan terpilah, dan ini merupakan hal yang sangat berpengaruh, ya. Jadi pemilahan sampah ini adalah hal yang sangat berpengaruh dalam rangka bagaimana kita mengolah sampah ini sampai ke proses akhir, ya. Jadi ketika misalnya pemilahan ini tidak dilakukan, maka hal tersebut akan berpengaruh sampai kepada pemrosesan akhir sampah. Makanya kenapa selama ini TPA itu banyak menimbun sampah saja dan tidak dikelola. Salah satu penyebabnya adalah karena sampah tersebut tidak terpilah. Jadi campuran antara sampah plastik dengan sampah non-organik atau sampah non-organik dicampur dengan sampah organik. Itulah sebenarnya penyebab bau yang ada di TPA atau tempat-tempat sampah yang ada di sekitar kita, ya. Jadi pemilahan ini, walaupun memang sebenarnya ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bagaimana kita bisa memberikan peningkatan kapasitas atau sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemilahan sampah ini, karena memang merubah kebiasaan, ya, merubah kebiasaan masyarakat, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya pemilahan sebenarnya, tapi PR kita dari awal saja ini sebenarnya membuang sampah pada tempatnya itu belum semua, apalagi sampai ke pemilahan. Jadi pemilahan sampah itu sudah dipilah atau dibuatkan tempat sesuai dengan jenisnya, ya. Jadi misalnya dia sampah rumah tangga seperti sayur mayur atau sampah-sampah organik lainnya, itu khusus ada tempatnya. Kemudian yang non organik, khususnya misalnya kertas dan plastik, itu pun ada tempatnya. Dan yang terakhir adalah limbah B3, limbah berbahaya, ya. Ya, inilah sebenarnya yang harusnya limbah berbahaya ini saja yang masuk ke TPA. Nah, setelah kita mengetahui atau memahami sama-sama terkait pewadahan atau pemilahan, ini kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pengumpulan, ya, pengumpulan. Jadi untuk kawasan-kawasan perkotaan biasanya ada yang namanya tempat penampungan sementara. Jadi kalau kita biasa melihat ada kontainer-kontainer, ya, itu kontainer-kontainer sampah, itulah mungkin yang disebut dengan tempat penampungan sementara yang biasanya disediakan oleh pemerintah daerah, ya. Ya, jadi dari skala rumah tangga tersebut kita melakukan pemilahan, kemudian dikumpulkan di tempat penampungan sementara. Dari tempat penampungan sementara ini ditampung saja, jadi bukan pengolahan. Jadi sesuai dengan namanya, ini tempat penampungan saja. Kemudian dari tempat penampungan sementara ini masuklah ke, ada yang namanya TPS 3R, ya. Nah, ada yang namanya TPST, ya, tempat pembuangan sampah
reuse, dan recycle. Kemudian ada juga tempat pengolahan sampah yang terpadu, yang skalanya lebih besar. Biasanya kalau TPS 3R itu skalanya per kecamatan, atau ada juga yang per desa atau kelurahan. Tapi di tempat khususnya perkotaan biasanya dia per kecamatan. Kemudian untuk TPST biasanya per wilayah. Jadi ada beberapa kecamatan, kemudian dibuat satu yang namanya TPST, itu khusus untuk pengolahan. Jadi di TPS 3R itu kalau misalnya kita melihat ada TPS 3R di dekat tempat tinggal kita, itu berarti tempat tersebut digunakan sebagai tempat pengolahan sampah awal ya, setelah dikumpulkan oleh tempat penampungan sementara. Nah, untuk kapasitas yang lebih besar itu ada yang namanya TPST ya, tempat pengolahan sampah terpadu ya, pengolahan sampah terpadu di mana sampah tersebut diolah dan dibuat satu produk, kemudian produk tersebut bisa dijual. Ya, ini ada hubungannya tadi dengan platform persampahan nasional yang terkait dengan sirkular ekonomi. Nah, kemudian dari TPST tersebut atau dari TPS 3R itu bisa langsung dijual ke yang namanya off-taker. Hasil-hasil produksinya bisa langsung dijual kepada off-taker. Off-taker itu unsur atau stakeholder atau konsumen ya, yang membeli hasil dari pengolahan baik itu TPS 3R maupun dari TPST. Nah, kemudian setelah diolah baik itu di TPS 3R maupun di TPST, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika misalnya ada sampah B3 atau sampah yang berbahaya, itu bisa langsung diangkut ke TPA. Nah, itu ada yang namanya stasiun peralihan antara atau SPA. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya yang dibawa atau diangkut ke TPA sampah. Inilah yang kemudian di proses akhir. Semua sampah yang tidak bisa diolah akan dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Biasanya di TPA tersebut ketika misalnya sudah tidak ada pengolahan lagi, maka biasanya diabukan, dia memakai pemanasan dalam rangka untuk menghancurkan sampahnya ya. Jadi untuk sampah-sampah berbahaya memang perlu penanganan yang lebih lanjut, bukan hanya untuk di recycle atau di reuse atau di reduce, tapi memang butuh penanganan yang lebih lanjut. Biasanya di TPA itu menggunakan insenerator namanya, kalau istilah di persampahan itu ada insenerator dalam rangka untuk membakar semua sampah-sampah berbahaya. Jelas yang aman ya, bukan membakar seperti sampah yang ada di masyarakat, misalnya membakar manual seperti itu, enggak. Tapi ada namanya alat yang bernama insenerator, itu biasanya ditempatkan di TPA dalam rangka untuk menghancurkan sampah-sampah yang berbahaya. Nah, itu terkait dengan tahapan penanganan sampah ya. Jadi kita sudah bicara tadi terkait datanya, kemudian yang kedua kita bicara kebijakannya, kemudian tahapan penanganan sampahnya. Saya tekankan kembali bahwa yang paling penting sebenarnya, karena penanganan sampah ini dari hulu sampai ke hilir ya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah di tahapan awal pemilahan ya. Ketika misalnya pemilahan ini tidak tuntas, maka ini akan bermasalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini akan bermasalah sampai kepada pemrosesan akhirnya. Karena sampah semakin tercampur antara yang organik dan non-organik, sampah plastik dengan sampah atau limbah rumah tangga, ini akan semakin sulit untuk diproses atau di recycle ataupun di reuse. Nah, ini yang merupakan permasalahan terbesar sekarang, karena untuk memilah ini yang menjadi hal yang sangat sulit diberikan penjelasan kepada masyarakat, disosialisasikan agar bisa menjadi kebiasaan. Karena seperti memang kita ketahui, untuk merubah kebiasaan itu membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Nah, kemudian kita ke materi selanjutnya. Setelah kita sudah melihat tahapan penanganan sampah, kita melihat apa upaya yang akan atau yang dapat kita lakukan ya. Tadi tahapannya sudah kita lihat, sekarang upaya apa yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana penanganan sampah ini bisa berkelanjutan ya. Yang pertama, pengolahan sampah dilakukan terintegrasi ya, dari hulu ke hilir oleh pemerintah daerah. Jadi terintegrasi itu dalam artian
semuanya ikut serta dalam pengelolaan sampah ini. Bukan hanya pemerintah daerah, memang pemerintah daerah melakukan integrasinya, pengintegrasiannya oleh pemerintah daerah, tapi pelakunya adalah seluruh komponen masyarakat. Mulai dari sumber sampah, ya, dari masyarakat, dari sumber sampah sampai kepada off-takernya atau mungkin kepada TPST-nya. Jadi bukan hanya faktor pemerintah daerahnya saja ketika misalnya ada masalah persampahan di lingkungan kita, tapi bagaimana dengan kita sendiri. Nah, itu yang paling penting kita perbaiki sama-sama, ya. Jadi pengolahan sampah dilakukan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Seperti kita ketahui, kalau misalnya hulunya, kalau kita misalnya apa istilahnya ambil perumpamaan, ya, kalau misalnya di hulu itu airnya bermasalah, ya, kalau misalnya hutan-hutan di Indonesia itu pada ditepangin semua, kemudian hutan menjadi gundul, pasti di hilirnya nggak bakalan ada air. Sama juga dengan sampah. Ketika penanganannya tidak kita mulai dari hulu, maka kita tidak bisa berharap banyak terkait dengan bagaimana penanganan sampah ini bisa berkelanjutan. Nah, kemudian yang kedua, pemisahan fungsi regulator dan operator dan pengolahan sampah. Nah, kalau ini berbicara terkait dengan kelembagaan atau institusi. Jadi kenapa regulator dan operator ini harus dipisahkan? Karena satu merupakan pemegang kebijakan, yaitu regulator, dan yang satunya merupakan pelaksana teknis di lapangan. Nah, ketika misalnya ini disatukan tanpa ada pembedaan atau kita tidak memisahkannya, maka akan sulit menentukan satu kebijakan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan teknis operasional yang ada di lapangan. Makanya kenapa di daerah-daerah sekarang yang sudah ada pengelolaan sampahnya yang berkelanjutan, itu mereka misalnya kan untuk penanganannya biasanya diserahkan kepada dinas lingkungan hidup, ya. Tapi untuk operasional teknis sampah yang ada di wilayah kabupatennya itu dilakukan oleh misalnya UPTD atau BLUD persampahan. Jadi ini dalam rangka untuk meminimalisir kinerja yang tidak terlalu baik ketika misalnya antara operator dan regulator ini kita tidak pisahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengurangan atau 3R, reduce, reuse, dan recycle. Serta pemilihan sampah dilakukan di sumber penghasil sampah. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi pemilahan ini dilakukan di hilir, jangan di hulu. Kalau di hulu, wah, itu yang menjadi menyulitkan sebenarnya. Ketika itu sudah di hulu baru kita mencoba untuk memilah. Kemudian yang keempat, adanya kampanye perubahan perilaku yang dilaksanakan secara masif, intensif, dan kontinu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk merubah perilaku masyarakat terkait dengan sampah itu sangat sulit. Jadi memang perlu kampanye perubahan perilaku yang dilaksanakan secara masif, secara besar-besaran, intensif, dan kontinu, ya, secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kalau misalnya hanya satu kali saja, dua kali saja, seperti channel ini misalnya, channel Santap Ilmu ini, kalau misalnya hanya satu kali saja atau hanya satu materi saja, maka tidak bakalan bisa merubah sedikit, walaupun itu sedikit. Tapi kalau ketika misalnya ini continue, ini terus dilaksanakan dan ini disosialisasikan kepada masyarakat, nah paling tidak ada langkah kecil yang sudah kita ambil dalam rangka untuk penanganan sampah secara berkelanjutan. Inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian yang sudah menonton Santap Ilmu ini, saya mohon agar tidak melihat hanya satu video saja, tapi ada beberapa video mungkin nanti yang akan dibuatkan playlist dalam rangka untuk bagaimana melihat persoalan sampah ini secara masif, secara utuh, ya. Jadi tidak hanya sepotong-potong saja seperti materi saya pada saat ini, tapi tolong ditonton juga yang materi-materi lainnya, karena itu adalah satu materi yang utuh yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Nah, kemudian setelah kampanye perubahan, itu upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan waste to product yang merujuk pada pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Jadi paling bagus sebenarnya pengolahan sampah kalau misalnya memang itu terkelola, baik itu di skala kecil, menengah, atau skala besar, itu memang paling baik ketika misalnya dia zero waste. Dalam artian setelah diolah itu tidak ada lagi residunya. Tapi yang namanya sampah, apalagi sampah B3,
itu biasanya memang pasti ada residunya. Nah, tapi paling tidak diusahakan untuk pengelolaan sampah ini dilakukan dengan pendekatan yang rendah karbon dan ekonomi sirkular seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi walaupun misalnya pakai insenerator, tapi jangan memakai insenerator yang menggunakan diesel. Banyak sekali alternatif insenerator yang bisa kita gunakan, yang mungkin dia rendah karbon, tidak menggunakan diesel, tapi menggunakan sistem yang lain, misalnya gas ataupun misalnya dari tenaga surya. Kemudian ekonomi sirkular, seperti yang saya sampaikan tadi, ini termasuk dalam platform penanganan sampah nasional. Jadi sampah ini diperuntukkan atau dikelola untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat nantinya yang akan diberikan manfaat dalam rangka pengelolaan sampah. Kemudian upaya selanjutnya, setelah pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan waste to product, kemudian pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berdasarkan perencanaan yang komprehensif. Ya, jadi memang kalau di daerah pedesaan mungkin belum terlalu terasa ya, karena sampah-sampahnya kan ya paling pada dibakar kalau misalnya ada sampah-sampah di pedesaan. Tapi kalau di perkotaan ini sangat-sangat berpengaruh ketika kita membangun infrastruktur pengelolaan sampah berdasarkan perencanaan yang komprehensif. Mulai dari tadi sumber sampahnya, kemudian pengangkutannya, tempat pembuangan sementaranya, sampai ke pengelolaannya, sampai residunya dibuang ke TPA-nya. Ini yang istilahkan sebagai perencanaan yang komprehensif ya. Sehingga nantinya pengelolaan sampah di wilayah kita ya, khususnya di wilayah Indonesia, itu bisa tertangani dengan baik. Kemudian upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah perhitungan tarif retribusi sampah berbasis pada full cost recovery yang diterapkan serta dikumpulkan secara efektif dan efisien. Ya, nah ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk pembayaran iuran sampah biasanya di lingkungan kita itu masih sangat bermasalah ya, masih sangat bermasalah. Kesadaran masyarakat dalam rangka untuk membayar iuran sampah biasanya masih sangat kecil. Adapun yang misalnya membayar sampah biasanya tidak menutupi dari tenaga-tenaga pengumpul sampah yang ada di lingkungan masing-masing. Jadi ini yang dimaksud dengan full cost recovery. Jadi paling tidak seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh pengumpul sampah, baik itu skala kecil, menengah maupun skala besar, itu bisa tertutupi. Nah, dan dikumpulkan secara efektif dan efisien. Nah, ini yang menjadi masalah kita juga sekarang. Jadi selain bagaimana sampah tersebut dipilah, bagaimana retribusi sampah ini bisa sesuai dengan full cost recovery yang bisa menutupi segala pembiayaan yang dikeluarkan oleh oleh pihak yang menangani sampah. Kemudian yang kedelapan adalah regulasi dan penegakan hukum wajib dilaksanakan secara konsisten. Nah, ini juga yang menjadi persoalan ketika misalnya membuang sampah bukan di tempatnya, membuang sampah sembarangan. Nah, ini untuk penegakan hukumnya ini belum diterapkan dengan baik ya. Jadi akhirnya masyarakat pun masih banyak yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Nah, ini menjadi masalah besar juga ketika misalnya ini saja tidak tertangani atau penegakan hukum ini tidak dilakukan dengan baik, maka sangat sulit untuk merubah perilaku masyarakat terkait dengan penanganan atau pengelolaan sampah. Nah, kemudian kita ke keberlanjutan. Tadi upaya yang dilakukan. Nah, ini keberlanjutan terkait dengan apa sih hal yang akan kita peroleh ketika misalnya upaya-upaya tadi kita lakukan. Jadi ada 3 aspek yang akan berpengaruh, ya, yang akan terpengaruh ketika kita melakukan upaya-upaya yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi yang pertama adalah aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Ya, di aspek sosial, peningkatan perilaku masyarakat dalam penanganan sampah tentunya akan berubah dari mungkin yang tidak memilah menjadi memilah, membuang sampah sembarangan menjadi pada tempatnya. Kemudian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tentunya ketika sampah tertangani dengan baik, maka kesehatan pun akan lebih baik di lingkungan kita. Kesehatan di lingkungan baik, maka kesehatan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan akan lebih baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian peningkatan keterlibatan komunitas dan stakeholder dalam penanganan sampah. Jadi bukan hanya masyarakat saja, tapi melibatkan stakeholder. Ini menjadi output dari aspek sosial.
Kemudian untuk aspek lingkungan, ya ketika misalnya upaya-upaya tersebut yang disampaikan sebelumnya dilakukan, maka akan berpengaruh juga kepada aspek lingkungan. Yang pertama, peningkatan jumlah keanekaragaman hayati, kemudian peningkatan keberlangsungan hidup, ya, flora dan fauna yang ada di sekitar kita, kemudian efisiensi sumber daya alam, ya. Kemudian aliran sanitasi menjadi bersih dari limbah. Ini aspek lingkungan, sangat berpengaruh pada aspek lingkungan ketika penanganan sampah ini dikelola dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah aspek ekonomi, di mana yang seperti sampaikan tadi, adanya sirkular ekonomi. Nah, ketika misalnya sirkular ekonomi ini sudah berjalan, maka peningkatan atau pengembangan teknologi penanganan sampah ini bisa menjadi bagian dari peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadi bukan hanya menguntungkan bagi pengusaha atau pengelola sampah, tapi menguntungkan juga buat masyarakat. Nah, kemudian alokasi anggaran penanganan sampah dapat diperoleh dari nilai ekonomi sampah, serta adanya pendanaan dari donatur atau lembaga-lembaga yang bergerak juga di bidang persampahan. Jadi teman-teman sekalian, persoalan sampah ini jangan kita mengatakan bahwa ini persoalan hanya persoalan pemerintah saja. Sekali lagi saya sampaikan, tapi ini adalah persoalan kita bersama, melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Jadi mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, kemudian dari pihak swasta, dari lembaga donor dan sebagainya. Nah, inilah kita bersama-sama dalam rangka untuk bagaimana mengelola atau menangani sampah ini secara berkelanjutan. Nah, inilah hal-hal yang akan kita raih, ya, ada 3 aspek ketika misalnya kita mengupayakan sampah ini terkelola dengan baik. Nah, kalau terakhir untuk sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh penanganan persampahan di daerah. Jadi ini contohnya ada di Bali. Sebenarnya banyak contoh, ada di Solo, ada di Bali. Bali pun banyak, ya, bukan hanya di Jimbaran, ada juga di Kota Denpasar dan Gianyar. Tapi untuk sekarang kita mengambil contoh yang studi kasus Samtaku, ya, di Jimbaran, Bali, di mana di sana itu telah dibangun namanya TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, yang dikerjasamakan, ya, antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak Danone Aqua dengan metode peer-to-peer lending oleh iGrow. Jadi kerjasama yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan swasta. Jadi Danone dalam hal ini Aqua itu menyiapkan lahannya, membangun infrastruktur dan memberikan supply mesinnya. Nah, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung, yang Jimbaran kan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Badung, itu memberikan tipping fee sebesar 100.000 per ton dari pengolahan sampah tersebut. Jadi diambil dari APBD-nya, diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka untuk pengelolaan sampah. Dalam hal ini adalah PT Reciki Solusi Sampah Indonesia di sana sebagai contoh, ya. Jadi diberikan tipping fee sebesar 100.000 per ton. Jadi ini yang diberikan untuk pengolahan sampah yang kapasitas masuk sampahnya itu sampai 120 ton per hari, dan kapasitas sampahnya yang mix atau organik itu sampai 70%. Kemudian dari sampah tersebut, yang mix tersebut dibuat produk menjadi RDF, ya, menjadi RDF, produk RDF, ya. Kemudian produk tersebut bisa dipakai di industri-industri besar, ya. RDF tersebut bisa dipakai oleh industri besar. Off-takernya kebanyakan dari pabrik-pabrik semen yang digunakan dalam rangka untuk membuat sebagai bahan bakar dryer. Kemudian ini dikerjasamakan juga dengan kelompok-kelompok masyarakat, ya, kelompok masyarakat dalam membuat kompos. Dan hasil penjualan kompos ini akan kembali lagi, revenue-nya 30% ke pihak ketiga, pengelola pihak ketiga. Jadi ini contoh pengolahan sampah atau penanganan sampah di daerah yang skala besar. Sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat, banyak juga contoh penanganan sampah itu di skala-skala kecil di masyarakat, desa, kelurahan, kecamatan, atau perwilayah. Tapi kalau ini sudah skala besar. Dan sebenarnya banyak-banyak contoh yang bisa kita lihat pun di desa-desa, baik itu di sekitar Bali atau mungkin dari wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Nah, sebagai penutup, ya, itu tadi contoh dari Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Sebagai penutup, ini ada quotes dari Rahm Emanuel. "You never let a serious crisis go to waste.
And what I mean by that is an opportunity to do things you think you could not before. Jadi ini panjang banget ya quotes-nya, tapi artinya sebenarnya adalah selama ini sampah kita nilai sebagai masalah atau krisis. Tapi di dalam krisis tersebut sebenarnya terdapat peluang. Nah, inilah yang disebut dengan circular economy tadi. Jadi dari sampah tersebut, bagaimana kita ke depan membuat krisis atau persoalan sampah ini menjadi satu peluang. Peluang dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana sampah tersebut dijadikan sumber daya yang tidak ada habisnya untuk memproduksi hal-hal yang berguna untuk masyarakat. Dan berguna untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Rahm Emanuel, bagaimana merubah krisis atau masalah menjadi satu opportunity atau suatu peluang besar ke depan untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Demikian materi dari saya terkait dengan penanganan sampah berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe dan like, kemudian klik lonceng untuk untuk program Santap Ilmu ini. Ke depan mudah-mudahan kita akan bisa bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel